Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Dalam Islam, Adam alaihi salam adalah nabi pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan konsep tentang tauhid. Nabi Adam alaihi salam juga mengemban tugas dari Allah sebagai khalifah pertama di bumi. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan penciptaan Nabi Adam alaihi salam yaitu tanah. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh makhluk lainnya yaitu malaikat. Ada pula makhluk yang menolaknya yaitu iblis. Awalnya, Adam alaihi salam dan istrinya yang bernama Hawa hidup di surga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keduanya ke bumi untuk menjadi pengelola bumi. Tempat keduanya diturunkan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama membangun ajaran Islam mengenai persamaan dan persaudaraan antar sesama muslim. Dalam Islam diyakini bahwa seluruh umat manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam dan istrinya, Hawa. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa doa yang dinisbatkan oleh Nabi Adam alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah. Nama Adam alaihi salam disebutkan 25 kali di dalam Al-Quran. Surah-surah yang membahas kisah Nabi Adam alaihi salam yaitu Surah Al-Baqarah, Surah Al-A'raf, Surah Al-Hijr, Surah Al-Isra, Surah Toha, dan Surah Syad. Penyebutan Adam dalam bahasa Suryani oleh ahli kitab dibaca dengan huruf A sepanjang 2 harakat dan Dam sepanjang 1 harakat. Nama Adam ada yang mengartikannya sebagai debu, dan ada pula yang mengartikannya sebagai campuran. Penamaan ini dikarenakan keturunan Nabi Adam alaihi salam merupakan campuran antara air dan tanah yang menyatu menjadi darah. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Diungkapkan As-Suddi yang meriwayatkan dari Abu Saleh dan Abu Malik dari Ibnu Abbas, mereka mengatakan bahwa ketika Adam dikeluarkan dari surga, ia berjalan sendirian tanpa ada pendamping yang menenteramkan hatinya. Ketika Adam alaihi salam tidur, ia bermimpi bertemu wanita. Ketika dirinya bangun dari tidurnya, ia melihat seorang wanita sedang duduk di samping kepalanya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya. Kemudian Nabi Adam alaihi salam bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah seorang wanita," jawab wanita tersebut. "Untuk apa kamu diciptakan?" tanya Adam lagi. Wanita itu pun menjawab, "Agar kamu dapat merasa tentram di sampingku." Para malaikat lalu menanyakan kepada Adam mengenai nama wanita tersebut. Kemudian, Nabi Adam alaihi salam menamainya Hawa, sebab ia diciptakan dari suatu kehidupan. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusap punggung Nabi Adam, maka keluarlah anak cucunya seperti mutiara antara putih dan hitam, dari pria dan wanita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan cahayanya. Siapa saja yang terkena cahaya tersebut, maka ia akan menjadi orang mukmin.
Dan bagi yang tidak terkena cahaya itu, maka ia tergolong kafir. Sebagian lagi ada golongan yang mendapat cahaya yang mengkilat. Lantas Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Mereka adalah para nabi dari anak cucumu, wahai Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Adam alaihi salam dengan Hawa. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat, setelah tergelincirnya matahari. Oleh karena inilah disunahkan menikah pada hari Jumat. Dikatakan bahwa Adam alaihi salam itu lebih bagus dari Hawa. Akan tetapi, Hawa lebih lembut dan lunak hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada malaikat Ridwan alaihi salam, sang penjaga surga, untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Dan mendatangkan kepada Adam alaihi salam seekor kuda yang datangnya seperti kilat yang menyambar. Kuda itu yang terbuat dari misik. Maimun, nama kuda itu, dan diberikan kepada Adam alaihi salam. Adam pun langsung menaikinya. Untuk Hawa, telah disiapkan seekor unta pilihan dari surga, yang atasnya dipasang tandu terbuat dari mutiara, lalu Hawa pun menaikinya. Malaikat Jibril memegang kendali kuda, sedangkan malaikat Mikail berjalan mengiringnya di sebelah kanan. Malaikat Israfil di sebelah kiri, mereka berkeliling langit, mengucapkan salam kepada para malaikat yang mereka jumpai. Maka malaikat pun berkata, "Sungguh begitu mulia dirimu ini, mengalahkan ciptaan Allah yang lainnya." Adam dan Hawa berkeliling menaiki unta, dan akhirnya sampai di pintu surga. Mereka terdiam sebentar di situ. Kemudian kepada Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu, "Ini surgaku dan istana kemuliaanku. Masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian, dan janganlah mendekat pada pohon ini. Jika kalian mendekat, niscaya kalian tergolong orang-orang yang zalim." Malaikat-malaikat yang menjadi saksi atas pernikahan mereka, kemudian menghantar mereka memasuki surga, dan berkeliling menemani mereka di dalamnya, serta melihat persediaan tempat-tempat bersemayamnya para nabi. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Ketika Adam alaihi salam dan Hawa telah sampai di surga, mereka melihat ranjang pelaminan yang terbuat dari mutiara, dan dilengkapi dengan 700 kursi yang terbuat dari mutiara merah, serta di atasnya terdapat selimut dari sutra. Lalu malaikat berkata, "Wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian di sini." Lalu mereka turun dan duduk di atas pelaminan, kemudian didatangkan kepada mereka 2 dompol anggur. Pada setiap dompol, memiliki panjang kira-kira perjalanan 1 hari 1 malam. Dan mereka makan, minum serta berpesta ria di taman surga. Jika Adam ingin bersenggama bersama Hawa, maka mereka masuk di sebuah kubah yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjat. Serta dipasanglah gordin-gordin sutra. Jika Hawa berjalan, maka di belakangnya diiringi bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu Sina berkata, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan Adam adalah buah pidara. Ibnu Abbas berkata, pertama kali yang mereka makan adalah anggur. Dan terakhir kali yang mereka makan adalah jagung gandum, seperti keterangan yang akan datang. Mereka di sana meminum arak surga. Di saat meminumnya maka akan memperoleh kebahagiaan yang ekstra. Oleh karena itu barang siapa yang meminum arak dunia, maka ia tidak bisa meminum arak surga. Wahab bin Munabbih berkata, petani jagung gandum akan mendapat kepayahan dan kerepotan selamanya, pada masa mulai menanamnya, menuainya, sampai menjadikannya tepung. Karena itu adalah makanan yang pertama kali dimakan atas kemaksiatan. Dan diceritakan, sesungguhnya pertama kali yang dimakan orang-orang mukmin di surga adalah buah anggur. An-Naisaburi berkata,
Yang pertama kali dimakan adalah hatinya ikan yang menggendong bumi, sehingga penduduk surga mengetahui masa habisnya dunia. Wahab bin Munabbih berkata, ketika Adam berjalan-jalan, tanpa sengaja ia mendekati pohon jagung gandum. Maka cepat-cepat ia lari menjauh, karena terikat janji antara ia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak memakan buahnya. Pohon jagung gandum di surga itu memiliki beberapa tangkai. Di setiap tangkai terdapat biji, dan di setiap biji kira-kira sebesar kepala unta. Rasanya lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Setelah iblis mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah berada di dalam surga, dan mengetahui jika Adam telah dilarang untuk memakan jagung gandum itu, maka ia menghampiri pintu surga, dan berdiri di situ kira-kira selama 300 tahun. Tahun dari tahun akhirat, dan dia selalu melihat ke sana kemari, siapa tahu ada yang melewati pintu surga. Wahab bin Munabbih berkata, dan datanglah raja burung surga, yaitu burung merak yang indah wujudnya. Dan ketika iblis melihatnya, maka burung tadi dipanggil dan disuruh mendekat. Lalu berkatalah iblis padanya, wahai burung yang bagus, dari manakah kamu? Burung merak tadi menjawab, dari pertamanan Adam. Iblis berkata, saya membawa nasihat yang bagus, dan saya ingin kamu memasukkanku ke dalam surga bersamamu. Burung merak menjawab, kenapa kamu tidak masuk sendiri? Iblis berkata, saya ingin masuk secara rahasia. Burung tadi menjawab, wah saya tidak sanggup, tapi saya akan membawa teman yang bisa memasukkanmu dengan rahasia. Kemudian merak tadi mendatangi ular. Yang mana di dalam surga, tidak ada makhluk yang lebih indah daripada ular. Kepalanya terbuat dari yakut merah, kedua matanya dari zabarjat hijau, lidahnya dari kapur, dan kedua kakinya seperti kaki unta. Mereka berkata padanya, di pintu surga, ada malaikat dari malaikat mukarromin yang membawa nasihat. Maka, bergegaslah ular tadi menemuinya. Kemudian iblis berkata, apakah kamu bisa membawaku masuk ke dalam surga secara rahasia, karena aku membawa sebuah nasihat? Ular pun menjawab, bagaimana caranya mengelabui malaikat Ridwan? Iblis berkata, bukalah mulutmu. Lalu ular membuka mulutnya, dan masuklah iblis tersebut dan berkata, bawalah aku mendekati pohon gandum itu. Lalu ular pun membawanya, dan meletakkannya di pohon gandum tadi. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Kemudian iblis mengeluarkan seruling, dan memainkannya dengan merdu. Ketika Adam dan Hawa mendengarnya, mereka langsung mendatanginya untuk mendengarkan dan menikmatinya. Di saat mereka sampai di pohon gandum, maka kepada mereka, iblis berkata, wahai Adam, mendekatlah pada pohon ini. Adam berkata, sesungguhnya aku dicegah untuk mendekati pohon itu. Iblis berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Karena sesungguhnya, siapa saja yang memakan biji dari pohon ini, dia tidak akan bisa tua dan pikun. Dan iblis juga bersumpah dengan nama Allah, bahwa memakan biji itu tidak akan membahayakan mereka berdua, dan dia mengaku bahwa dia adalah pembawa nasihat bagi mereka berdua. Maka Adam pun menyangka bahwa tiada yang berani mengucapkan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kebohongan, dan menyangka juga bahwa iblis itu memanglah malaikat pembawa nasihat. Dari keinginan Hawa untuk bisa menjadi kekal di surga, maka ia maju lebih dulu dan memakannya. Ketika Adam melihatnya makan dan selamat, maka Adam pun ikut maju dan memakannya. Pada saat biji itu sampai di tenggorokan, maka terbanglah mahkota yang melekat di kepalanya, bersama perhiasan-perhiasan yang ada padanya. Pertanyaannya, kenapa dikala Hawa memakan biji tersebut,
Seluruh pakaiannya tidak terlepas seketika, sedangkan pakaian Adam terlepas seketika itu juga. Jawabannya adalah, andaikan pakaian Hawa juga terlepas seketika itu, maka Adam akan kembali, dan tidak akan mau ikut memakannya. Begitu juga diat, atau tebusan itu pada yang berakal, dan karena sesungguhnya, awal perkara itu untuk Adam. Sebagian ulama berkata, sesungguhnya Adam memakannya itu dalam keadaan lupa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Surah Toha ayat 115. Ketika Adam memakan biji dari gandum tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mencabut ubun-ubun Adam dan Hawa, serta mengeluarkannya dari surga, dan dipanggil dengan sebutan maksiat. Wahab bin Munabbih berkata, pada saat itu Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Mereka berputar pada pohon-pohon surga untuk mengambil daun, untuk menutupi tubuh mereka. Akan tetapi, semua pohon-pohon itu kabur, dan menjauh dari mereka. Akhirnya pohon tin merasa iba, dan menutupi mereka. Lantas diambillah daunnya, untuk menutupi tubuh mereka. Dikatakan pula bahwa, yang menutupi mereka adalah pohon gaharu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan aroma yang harum, dan Allah memuliakan pohon tin dengan buah yang manis tanpa biji. Dikatakan juga bahwa yang menutupinya adalah pohon inai. Oleh karena itu jadilah harum dan wangi serta dinamakan inai. Ka'ab al-Ahbar berkata, ketika Adam dalam keadaan telanjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Keluarlah kamu dari surgaku, aku akan menunggumu." Maka Adam berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku tak sanggup, karena malu kepadamu." Wahab bin Munabbih berkata, kemudian Jibril menggandeng tangan Adam, yang dalam keadaan telanjang, dan terbuka kepalanya atau tidak memakai tutup kepala, dan menurunkan Adam ke bumi saat terbenamnya matahari, di hari Jumat. Adam diturunkan di gunung, dari salah satu gunung di kawasan Hindia, yang bernama Gunung Rohun. Sedangkan Hawa yang telah hilang cantiknya, dan diberi cobaan dengan mengalami haid, dan putusnya nasab. Maka dikatakanlah anak cucu Adam, bukan anak cucu Hawa. Karena dia membujuk Adam bersama iblis, dengan memakan biji gandum lebih dulu. Dan Hawa diturunkan di pesisir kota Jeddah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Surah Al-Baqarah ayat 36. Sementara iblis yang dilaknat, dikeluarkan dari golongan malaikat, dan menjadi setan yang terkutuk. Ketika dia keluarkan dari surga, maka ia turun di bumi di kawasan Irak, sekitar kota Basrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika iblis diturunkan ke bumi dia menikah dengan dirinya sendiri, dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur, jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Mujahid berkata, iblis itu menikah dengan ular yang membawanya masuk ke surga, ketika mereka diturunkan di bumi dan membuahkan 4 telur. Adapun merak hilang mutiara dari tubuhnya, dan hilang sebagian dari keindahannya. Ia pun juga diturunkan ke bumi, tepatnya turun di sekitar Babylon. Dikatakan juga bahwa ia diturunkan di kota Antokia, di daerah Syam atau Syria. Adapun ular, ia diturunkan di daerah Basibhan. Ia berubah bentuk tubuhnya dan lidahnya beracun. Karena ia menyembunyikan iblis di antara siungnya, dan memasukkannya ke surga. Ular pun berubah menjadi bisu, serta berjalan merayap dengan menggunakan perutnya. Ibnu Abbas berkata, Adam dan Hawa tinggal di surga itu hanya setengah hari dari hari akhirat, atau sekitar 500 tahun dunia.
Ketika Adam diturunkan di bumi, maka Allah memberikan rasa kantuk padanya. Adam pun menjadi tertidur, dan tidurlah semua yang ada di bumi, dari hewan-hewan buas, burung-burung, dan semua yang bernyawa. Sebelum ada kejadian ini mereka semua tidak pernah mengalami tidur, maka hari itu dinamakanlah dengan nama hari Sabtu, berarti tidur atau istirahat. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, pelajaran penting yang dapat kita petik adalah 1. Iblis akan hidup sampai hari kiamat. 2. Iblis akan senantiasa memusuhi, menggoda, dan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. 3. Senjata iblis yang dipergunakan untuk memerangi Bani Adam hanyalah bisikan, dan menghiasi sesuatu yang buruk, supaya terlihat indah dalam pandangan Bani Adam. 4. Laki-laki dan perempuan berkewajiban menutupi aurat mereka masing-masing. 5. Dosa menyebabkan iblis terusir dari surga, begitu pula Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Hanya saja, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa segera menyadari dan mengakui kesalahan mereka lalu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka serta mengampuni dosa mereka. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.